Coba bantah pos. Pos, nepos otak-otak, nepos doktif usir kamu, turun tundukin muka, keluar dari ruangan. Nggak bisa ngeludahin doktif saat itu. Hah? Kan doktif usir kamu. Usir. Nggak malu ya diusir ya? Hah? Malu ya diusir ya pos ya? Itu yang pertama. Kan dia nggak bantah kan? Bantah nggak dia diusir sama doktif? Nggak bantah. Faktanya dia malu. Dia itu penakut guys, penakut sebenarnya. Ngadepin doktif tuh nggak berani. Itu yang pertama. Banyakan cocot kan? Banyakan cocot. Oke, dia bilang dia bakalan ngeludahin. Faktanya doktif usir di depan mata, dia keluar. Tidak sepatah pun dia berani melawan. Wibawa ya, maaf ya kalau doktif kan wibawanya ada. Kalau kamu pos, maaf ya kalau kamu kan ya yang namanya mantan ngelontong ya kan. Jadi wibawa kamu nggak ada. Iya, nggak dihormati sama orang. Gitu kalau doktif mah keluar. Ngapain kamu di sini? Sana keluar. Itu ya. Nah, terus gini. Dulu si Nepos itu pernah berkasus dengan Teh Putri Jimbo. Ya. Sama Teh Putri Jimbo dia nantang-nantang mau ngelaporin. Teh Putri Jimbo hebat loh. Teh Putri Jimbo itu menyebutkan nama dengan jelas. Ya. Teh Putri Jimbo ini Doti ngomong berdasarkan omongan dari Teh Putri Jimbo. Teh Putri Jimbo tuh bilang kalau Fitri itu perek dari Lampung. Itu yang ngomong Teh Putri Jimbo. Dilaporin nggak pos? Nggak berani ya? Takut ya kalau sama Teh Putri Jimbo ya? Hah? Takut kan? Tapi kebanyakan cocot. Banyak banget cocotnya. Padahal penakutnya setengah mati. Kalau di hadapannya Dok tuh penakut banget ya guys. Boker. Tuh penakut banget. Kalian bisa lihat jejak digitalnya di depan Mabes kayak apa dia nunduk-nunduk. Cuman masalahnya pada saat diusir itu memang nggak boleh bawa media, nggak boleh bawa rekaman guys. Dari situ penyidik memang bilang, Dok rekamannya nggak boleh direkam ya. Jadi dokter nggak boleh bawa handphone. Gitu. Padahal sebenarnya dia pengen ngerekam tuh mukanya dia, Dok usir dari ruangan situ. Sana keluar. Ngapain kamu di sini? Nggak ngerti, nimbrung aja. Ngikut urusan orang. Gituin. Keluar dia guys. Terus yang sekarang yang terbaru katanya mau ngajakin kita duel tanding Pak. Pos mau ngajakin dokter tanding. Lu sendiri diajakin duel sama Ayu Aulia, lari tunggang langgang. Hah? Ayu Aulia udah disiapin sama Bang Sunan Kalijaga. Udah disiapin ringnya. Bacot aja gede babon satu ini. Hah? Bacotnya gede. Kenyataannya udah disediain ringnya sama Bang Sunan Kalijaga, tinju sama Ayu Aulia, lari tunggang langgang dia nggak berani kan? Bilangin kok. Kalian percaya sama manusia-manusia kayak begitu guys? Gitu ceritanya. Pak mau nambah Pak? Nambah? Gitu guys. Coba Cak kamu bacain dong Cak, bantuin Cak. Bagi-bagi lah Cak sambil makan Cak. Rumah tega bener sumpah. Makan. Berarti yang suruh itu. Terus ada lagi sekarang apa sih narasi yang beredar tentang apa? Tentang HS ya. Ini ya guys. Emang kalian lupa Doktif kan pernah menjadi saksi di pelaporannya HS. Masa kalian lupa kan Doktif kan dipanggil di Polda Jabar kasus buzzer. Ingat nggak? Pada saat itu Nepos koar-koar Doktif ini buzzer dibayar. Ingat nggak? Masa kalian lupa sih coba? Ingat nggak? Kan pada saat itu Nepos koar-koar kalau Doktif itu akan ditangkap, ditahan karena buzzer. Ingat nggak? Pos. Gimana Pos? Hah? Ternyata penyidiknya tidak menemukan apapun. Tidak ada keterkaitan Doktif dengan buzzer HS. Nihil. Itu kan Doktif jadi saksi. Berarti bilang, Cibidik, jangan tanya ke Doktif. Ya, kalian kan bisa cari bukti. Ada nggak transaksinya Doktif bayar mereka? Orang Doktif sudah sebarin kok sayembara 1 miliar kalau Doktif bisa bayar buzzer. Beda sama Nepos. Berani nggak Nepos bikin sayembara? Kan 1 miliar kamu nggak punya duit lah. 100 juta aja Pos. Ya, bikin sayembara. Berani nggak kalau saya
tidak pernah membayar buzzer. Siapa yang membuktikan saya bayar buzzer, saya akan kasih 100 juta. Pos, berani nggak pos? Kawan Kombur. Itu kan buzzer kamu itu, pos. Taufik, itu kan buzzer kamu. Kenapa sekarang konten-konten di take down? Takut ya? Fake ya? Takut ya? Rumah kamu di BSD kan sama mak kamu? Mak kamu tinggal sama kakak kamu kan? Di Bayahan kamu tinggal di Lebak Bayah kan? Ya Taufik? Kamu ngadepin Doktif loh. Doktif ini orang Banten. Ya. Jangan salah. Jangan nangis-nangis nanti kalau didatengin penyidik, dicokok kamunya. Ya, tukang penyebar hoax, penyebar fitnah. Ya. Kenapa langsung di take downin? Takut ya? Sekarang nyari bantuan siapa? Nyari bantuan Nepos. Nepos sendiri TSK. Ya, dalam waktu dekat Nepos ini TSK laporannya Doktif. Ya, seru kan kalau ngadepin Doktif, Pos? Otak gitu. Hah? Ya, berapa orang? Makanya kalau pilih lawan itu mikir, ya kan, daripada nanti kebongkar. Betul nggak Tante Nats? Tante Nats, salam kenal ya dari Doktif ya Tante Nats. Tante Nats, tolong tas-tas simpenannya diambil dong, jangan ditaruh di tempatnya Nepos. Gitu. Daripada nanti jadi macem-macem, jadi masalah gitu Tante Nats. Ya. Terus apa lagi ya? Satu juga soal Nepos. Itu tanah bukan rumah dia guys. Tanah itu ya. Dia bisa nggak nunjukin surat tanah dia? Mau nggak dia bisa nggak nunjukin surat tanahnya dia? Bisa nggak? Tidak akan pernah bisa dia tunjukkan karena tanah itu bukan milik Nepos. Tapi gayanya sok kaya banget, iya kan? Itu yang punya tanah itu orang PIK guys. Orang PIK itu tanah itu yang punya. Jadi kemungkinan nanti akan diambil juga. Gitu. Karena sekarang kan udah diacak-acak tuh Kampung Dewa, Kamboja. Yuk to the doll. Bener nggak Pos? Udah diacak-acak ya? Jadi untuk Tante Nats, tolong barang titipannya diambil semua Tante Nats. Daripada nanti kena ke grebek juk to the doll, nanti kekait-kait. Ya kan? Itu kan nggak enak banget terkait-kait, ya kan? Jadi untuk barang-barang yang masih ada dititipkan oleh si Tante Nats ke si Nepos, tolong segera diambil. Itu. Ada yang nanya nih dok, produk mineral kan sama kayak DRG. Sama. Kenapa dokter nggak laporin juga katanya? Terus ngelaporin yang dokter dapat, yang dokter beli kan produknya si Suneo. Yang melaporkan ya harus yang beli dong. Yang beli siapa? Kan ada yang beli itu. Jadi ya? Ya dia yang melaporkan, bukan dokter. Orang dokter nggak beli, kan konsumen. Ayo, paham dari situ. Yang beli itu yang melaporkan. Jadi siapapun yang melaporkan produknya si DRG itu dia melaporkan. Jadi kayak misalnya kenapa dokter melaporkan? Oh, dokter beli produknya si Suneo. Dah paham ya dari situ ya. Dah jawab kan? Konsumen. Kalau konsumen itu berarti dia harus beli. Tidak harus make, nggak apa-apa. Dia beli. Dah. Gitu ceritanya. Dah kejawab ya. Tanahnya Sinepos itu tanahnya Om Jerry, owner JHL katanya. Enggak sih, tepatnya bukan itu. Tepatnya ownernya di PIK. Kapan Nepos dijemput paksa dong? Tunggu aja. Tersangka duluan ya. Kita mau jadiin dia tersangka duluan deh. Kan dia kan koar-koar tuh. Biarin dia malu. Masa Markus TSK, ya kan? Kalau Doktif kan bukan Markus, ya kan? TSK tapi kasusnya nggak jalan-jalan, mandek. Pak, habisin Pak, nggak mau tanggung jawab, ayo. Habisin nih nasi, yo masih ada. Kok cacu ini loh Pak, ayo. Bukan Ica. Jadi masih ada tanggung jawab ini. Katanya HS itu sudah klaim sebelum HS juga waktu udah jadi kena TE kata buzzer. Kata buzzer? Loh kok pada saat Doktif ke Polda Jabar, buzzernya bilang nggak kenal sama Doktif? Yang bener yang mana dong? Hah? Emang kamu siapa? Coba Doktif tanya sama penyidik. Penyidik, emang si buzzer itu kenal sama Doktif? Enggak dok. Lah terus apa hubungannya ke Doktif? Nggak ada. Ayo piye? Ayo piye? Nggak ada, makanya udah cepetan tuh disidang. Kaitannya ke Doktif itu apa? Nggak ada. Jadi gini loh guys, gini loh. Kasih tahu ya. Mereka ini bingung supaya Doktif itu berhenti diem ngomong, nggak ngebongkar skincare abal-abal.
Gimana caranya? Apalagi melawan si DRG. Mengapa? Si Nepos ini 30% sahamnya itu, 30% saham keuntungan penjualan skincare itu diambil sama Nepos. Itu dibantah nggak sama Nepos? Nggak kan? Nggak pernah kan dia statement itu? Nggak pernah dia bantah apa? Dia diusir sama Doktif. Rumah, sertifikat rumah dia nggak punya. Paket C, emang bener dia paket C nggak dibantah. Apalagi nggak dibantah. 30% dia dapat, nggak dibantah. Dia itu ngoceh-ngoceh, pemeras-pemeras, dialah pemeras sebenarnya. Orang lagi jatuh ketimpa tangga minta lagi 30%. Tuh loh guys, aslinya ceritanya sebenarnya aslinya seperti itu. Ini kalian nggak tahu, makanya kok dia kok getol banget ngebelain, karena ya kalau misalnya sampai ketahuan gimana? Kalau sampai ketahuan perjanjiannya 30%, metong lah si Nepos. Tuh, paham ya? Makan sama apa dong? Nah, ayam biasa sayang. Ini dokter lagi di Jogja ya? Enggak, mau di Jakarta. Mau di Jakarta sayang. Lagi makan siang, makan sama ayam. Kalau ayam goreng kan kalian kan standar makanan rumahan lah ya. Itu makanya Doti mau. Bukan flexing makanan ya guys ya. Buat kalian yang belum makan kalau yang buat puasa Doti mohon maaf ya, ini kan hari Senin biasanya puasa. Terus sekaligus ngobrol karena nanti kok udah nggak sempet lagi gitu. Udah, apalagi mau ditanyain ya guys? Udah ya, udah dijawab ya. Setungkir. Apa? Situngkir. Nah, situngkir tuh stres. Kenapa stres? Laporannya dia di Medan nggak jalan-jalan toh? Kan nggak jalan-jalan tuh guys, laporannya dia di Medan. Stres dia. Dia nyuruh-nyuruh HS untuk ngelaporin Doktis. Nah, mau ngelaporin apa? Hah? Meres, Doti meres HS. Hah? Kalau Doti meres HS, pasti Doti jadi laporin. Paham nggak sih? Karena nggak ada, itu semua nggak pernah ada. Doktif itu independen. Ya sama seperti omongan Dr. Oki. Doktif itu independen, variabel bebas. Nggak ada yang nyuruh-nyuruh, nggak ada yang bayarin. Paham ya? Mafioso Skincare Indonesia kalau ngelawan Doktif itu mandiri, independen. Jadi nggak ada takut-takutnya. Mau cari celah apa, Doktif dibayar sama siapa? Dibayar sama HS. Dibayar sama siapa? Untuk jatuhin usaha orang. Dibayar sama siapa? Sunil nggak mungkin. Kalau dibayar sama Sunil, orang Sunilnya lagi dimasuk, ya kan? Dia benci banget tuh sama Doktif. Dibayar sama siapa? Dr. Oki. Dr. Oki bayar Doktif berapa? Coba? Hah? Siapa yang bayar? Hah? Mbak Sandi, MS Glow yang bayar Doktif siapa? Maharani. Siapa? Heran kalian itu, buzzer itu apa mafioso skincare itu, Dokter itu mandiri, independen, makanya santai-santai aja. Ayo sini. Kenapa emangnya? Hah? Siapa yang bayarin Dokter? Sini, independen, variabel bebas, nggak terikat dengan siapapun. Kalau salah, ya bertanggung jawab dengan perbuatannya. Ya dong. Kalau buzzer kamu menghina atau nge-black campaign produk orang, ya dihukum sesuai dengan porsinya. Kalau Doktif bayar, buktinya mana? Doktif nyuruh mana buktinya? Tapi digiring opini pemeras, digiring opininya Doktif itu bayarin buzzer. Kalau Doktif bayarin buzzer, nggak mungkin sayembara 1 miliar keluar. Mana ada mafioso skincare menawarkan sayembara 1 miliar buat yang bisa membuktikan kalau mereka tidak menggunakan buzzer. Nggak ada, karena mereka semua pakai buzzer, termasuk Nepos, Taufik. Itu buzzernya, Kombur, yang foto yang itu di story-nya Doktif itu. Itu kan satu geng, the gang. Paguyuban udah. Mereka tuh bingung, udah intinya gini aja, mereka tuh bingung guys, mau masukin Doktif kok nggak bisa. Laporan bokir nyangkut nggak bisa, karena memang dugaannya Doktif dikondisikan, emang justiper. Nggak akan mungkin jaksa mau menaikkan jadi P21. Nggak akan mungkin, 1000% nggak akan bisa. Ya, gitu, jadi pasti 1000% SP3. Ya, paniklah bokir, laporan gua di mana donatur gua juga udah habis-habisan juga, ya kan, betul nggak DRG? Bener nggak DRG kamu donasi menjadi donatur 150 juta supaya Dokter jadi TSK di Medan? Bener nggak?
Nggak sayang ta duit segitu DRG? Hah? Ujung-ujungnya nggak jalan juga, hah? Akun SSK belum juga di siapa gitu. Sabar. Dulu pada saat mana tisu minta tolong. Dulu pada saat si Suneo lepas kan kalian bilang, oh Suneo nggak akan bisa ditahan, nggak akan bisa ditahan. Akhirnya Ditahan. tahan. Kalau masalah akun tuh lebih ringan tuh. Kalau akun tuh masalah lebih kecil guys. Pokoknya notif akun itu musuh yang paling sulit, itu yang paling manipulatif tuh Suneo. Dah itu paling manipulatif banget tuh. Dia punya media besar, dia punya dana nggak terbatas untuk fitnah balik Doktif. Kalau nepos mah, cemen. Bukan musuh dia mah, terlalu paket C, terlalu bodoh, dia lupa dengan ucapannya dia sendiri, terlalu cuman gede bacot doang nepos. Kalau Sunio udah akuin tuh lawan yang lumayan berat. SS juga bukan lawan yang berat lah. Orang gini ya. Doktif tuh seneng kalau gini ya. Ada Doktif tuh inget banget kata-kata orang tuanya Doktif tuh gini say. Gini. Jadi ada begini, kata-katanya begini. Lebih baik musuh yang pintar daripada teman yang bodoh. Itu ada kata-kata gitu. Kenapa? Karena kalau musuh yang pintar tuh buat kita jadi mikir guys. Ini arahnya kemana nih? Itu musuh yang pintar daripada teman yang bodoh. Teman yang bodoh itu membuat kita jadi lebih bodoh. Ya. Jadi musuhnya Doktif sekarang itu udah nggak ada yang pinter. Udah nggak ada. Semua dikondisikan. Dari dulu ada yang pengen Doktif pakai baju oranye ya. Ini lagi makan siang, santai. Ntar lagi mau ke luar negeri. Kalau emang salah cekal dong, nggak bisa ke luar negeri. Ntar lagi Doktif mau ke luar negeri, mau jalan-jalan. Itu apa tisu? Yuk, kalian udah pada makan? Udah jelas suaranya? Jelas kan guys? Man? Ini Pak, ada kreceknya. Krecek, Dokter itu paling suka sama krecek guys. Kita kalau makan ke Jogja, makannya makan krecek, ya. Harus dideketin, kalau enggak ini rontok. Jelas, oke. Mau ngebahas soal apa? Jelas dok, selamat makan Dokti. Selamat makan. Kalian juga ya yang ini sempetin makan. Bismillah. Dok, kerudungnya cantik. Aku yang apple andur, mau ngebahas andur. Nggak penting guys. Tantrum. Ada yang tantrum gak direspon dok katanya. Lucu guys. Ini ya. Mepos itu kebanyakan. Kenapa? Kalian ini kan masyarakat udah pada cerdas, udah nggak bisa digiring-giring kayak begitu. Nih, ingat nggak dulu dia bilang, aku tuh pengen banget ngeludahin dokter Sinting itu. Yolo. Dokter itu. Yolo. Ngeludahin. Faktanya ketemu dengan Doktif. Terus Doktif usir. Langsung kayak tikus kucut gitu. Keluar dia.